Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Oke, ketua kelas silahkan memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke, setelah berdoa, sebelum Ibu menjelaskan materi, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Oke, berarti bagus ya. Hari ini masuk semua. Oke, setelah itu Ibu mau lihat dong kerapiannya anak-anak semuanya di sini. Seragamnya, apakah memakai seragam lengkap dan rapi? Ya, bagus. Seragamnya dipakai dengan lengkap dan rapi. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silahkan menempati tempat duduk yang sudah diatur oleh ibu guru. Oke, anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yeay, oke, berarti anak-anak hari ini kabarnya baik ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang surat Al-Humazah, memahami kandungan surat Al-Humazah. Diharapkan setelah anak-anak memahami materi ini, anak-anak semuanya kalian bisa menjelaskan dengan jelas, menjelaskan tentang apa sih kandungan surat Al-Humazah itu. Oke, anak-anak semuanya, sebelum lanjut ke materi, anak-anak kemarin mempelajari materi apa? Oke, kalau gitu ada yang tahu nggak hubungannya materi yang sebelumnya kita pelajari dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, materi kita yang sebelumnya adalah tentang hadis tentang menyayangi anak yatim. Dan hubungannya dengan materi kali ini adalah dalam hadis menyayangi anak yatim telah dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia, sesama manusia, kita wajib untuk menyayangi dan mengasihi anak yatim. Tidak hanya dengan anak yatim saja, tetapi dengan sesama manusia semuanya, entah itu dari anak yatim atau orang dewasa atau siapapun, kita wajib saling menyayangi. Dan hubungannya dengan materi kali ini adalah kita akan membahas tentang surat Al-Humazah, di mana dalam surat Al-Humazah dijelaskan kalau kita itu tidak boleh
menghina, mencaci sesama. Jadi dalam materi sebelumnya kan dijelaskan kalau kita itu sesama manusia harus saling menyayangi, saling mengasihi, terutama dengan anak yatim. Jadi kaitannya apa ya? Iya, kaitannya adalah sesama manusia itu kita tidak boleh menghina, tidak boleh menghina, melecehkan, mencaci. Jadi kita harus saling menyayangi, saling mengasihi, terutama dengan anak yatim. Jadi kita tidak boleh mentang-mentang dia ini anak yatim, dia nggak punya ayah, dia nggak punya orang tua, terus kita menghina dia, kamu tuh nggak punya orang tua kayak gini. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Malah kita sangat dianjurkan untuk menyayangi anak yatim, bukan menghina dan melecehkan atau mencaci. Oke, sudah paham semua ya anak-anak? Paham. Oke, kalau gitu sekarang kita akan melanjutkan materi hari ini, yaitu tentang memahami kandungan surat Al-Humazah. Adik-adik semuanya, anak-anak, apakah kalian tahu kenapa kita wajib, bukan wajib, tapi kenapa kita dianjurkan untuk hafal dengan surat Al-Humazah? Ada yang tahu? Ya, jadi dengan kita menghafal surat Al-Humazah atau surat apapun itu, dengan kita menghafalkan Al-Quran, kita akan mendapatkan pahalanya tersendiri. Apalagi selain kita menghafal, kita juga paham dengan isinya. Wah, pahalanya berlipat-lipat ya. Dan selain itu, nanti pasti di sekolah kita akan disuruh untuk membaca surat-surat. Kita pasti akan dikasih pertanyaan, dikasih soal sama Bapak Ibu guru untuk menuliskan arti dari surat atau menuliskan suratnya. Nah, kalau kita nggak hafal, gimana kita mau menjawab soal, gimana kita mau menuliskan soal yang dari Bapak Ibu guru? Pastinya nggak bisa dong ya. Nah, untuk itu sekarang Ibu akan mengajak anak-anak semuanya untuk membaca surat Al-Humazah. Dibaca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layummadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Yeay, pinter. Anak-anak semuanya sudah hafal ya surat Al-Humazah. Kalau gitu kita jangan menghafal ayatnya aja ya, tapi kita juga harus hafal artinya agar kita juga bisa memahami kandungannya. Oke, setelah kita membaca ayatnya, sekarang kita akan membacakan arti dari surat Al-Humazah. Baiklah, mari kita bersama-sama membacakan arti dari surat Al-Humazah. Quran surat Al-Humazah. Artinya pengumpat. Ayat 1 artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ayat 2 artinya yang mengumpulkan dan menghitung-hitungnya. Yang ketiga,
dia manusia mengira bahwa hartanya yang dapat mengekalkannya. Yang keempat, artinya sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutama. Ayat kelima, artinya yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Ayat keenam, artinya yang membakar sampai ke hati. Ayat ketujuh, artinya sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Ayat ke-8 artinya sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Oke, udah hafal ya berarti surat, ayat, dan arti dari surat Al-Humazah. Kalau gitu sudah siap ya untuk memahami kandungan dari surat Al-Humazah? Siap dong, harus siap. Karena apa ayo? Iya, karena kalau kita bisa menghafal itu akan lebih bagus kalau kita juga bisa memahami isinya. Oke, anak-anak, apakah kalian tahu kenapa kita perlu memahami isi kandungan surat Al-Humazah? Iya, agar kita juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kita tahu isi kandungannya, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Betul sekali. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang sudah tahu isi kandungan dari surat Al-Humazah? Oke, jadi belum ada yang tahu ya, belum ada yang tahu apa saja itu kandungan dari surat Al-Humazah. Kalau gitu, di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu apa saja kandungan surat Al-Humazah. Yang pertama, kandungannya adalah tentang larangan mencela, mencaci, dan menghina siapapun karena semua makhluk, terlebih manusia, adalah ciptaan Allah. Jadi, Allah itu melarang kita untuk mencela, mencaci, dan menghina sesama. Jangankan untuk bermusuhan, jangankan untuk menghina, mencela. Kita bermusuhan, kita tidak saling sapa dengan sesama aja kita udah dapat dosa. Apalagi kalau kita mencela dan mencaci, dosanya lebih besar dan bisa-bisa masuk neraka. Anak-anak tentunya nggak mau dong ya masuk neraka. Ya, jadi kita nggak boleh mencela, mencaci, dan menghina. Anak-anak di sini tahu apa maksudnya mencela, mencaci, dan menghina itu? Ya, mencela, mencaci, dan menghina itu artinya ketika kita menghina itu, kalau kita itu berkata kotor, berkata kasar pada sesama kita, misalnya kamu itu lo bodoh, kamu bodoh, kamu cacat, kamu seperti ini, kita tidak boleh. Walaupun misalnya katakanlah teman kita itu punya kekurangan, tapi kita nggak boleh membicarakan kekurangan dia. Misalnya, kamu itu bodoh, kamu itu nggak boleh kayak gini, kamu itu nggak pantas ada di sekolah ini karena kamu itu nggak seperti aku. Itu kita nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita itu harus menghargai, harus menghormati sesama. Kita nggak boleh menghina, kita nggak boleh mencela dia. Walaupun apapun kekurangan dia, apapun kekurangan dari teman kita, kita tidak boleh untuk menghina dan
mencelanya karena dosanya adalah neraka utama. Apa itu neraka utama? Ya, neraka yang api panasnya itu sangat luar biasa. Wah, panas di bumi aja udah kita mengeluh, apalagi panasnya neraka. Gak mau dong ya masuk neraka. Jadi kalau gak mau masuk neraka, kita harus menghargai dan menyayangi sesama. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kandungan yang kedua. Kandungan yang kedua yaitu manusia itu diingatkan untuk selalu bersyukur dan tidak terlena dengan harta-harta yang dimiliki. Apalagi menganggap kalau harta itu bisa membuat kita kekal di dunia. Itu kita tidak boleh seperti itu ya. Jadi semisal apapun yang kita punya, kita harus bersyukur. Walaupun kita hanya punya sedikit saja, kita harus tetap bersyukur. Kita tidak boleh mengeluh. Dan ketika kita punya banyak harta, ketika kita ada di atas, kita juga tidak boleh sombong. Kita tidak boleh, akulah punya ini, kamu tuh nggak punya. Gitu nggak boleh ya. Jadi kita itu harus tetap rendah hati. Kita nggak boleh sombong. Apalagi sampai kita itu berpikir harta itu ada di atas segalanya. Yang ngebuat kita bisa hidup, bisa sehat selamanya itu adalah harta kita. Itu kita tidak boleh berpikir seperti itu. Karena takdir kita untuk hidup, kita sakit, kita sehat, itu semua adalah dari Allah. Jadi kita tidak boleh menganggap kalau kita sehat, kita hidup itu karena kita banyak harta. Gak boleh seperti itu. Kita gak boleh sombong dengan apa yang sudah kita miliki. Karena kebanyakan orang yang sudah ada di atas, orang yang sudah kaya, sudah memiliki banyak harta, dia itu sombong. Dia mengatakan kalau harta, uang itu di atas segalanya. Jadi dia tuh merasa dihormati, jadi dia sombong. Dan dia itu jadi lupa ibadah, dia jadi gak mau sholat, gak mau bersedekah. Karena dia sudah merasa, dia tuh sudah kaya, dia udah gak perlu lagi untuk sholat, untuk bersedekah. Nanti hartanya malah habis. Itu gak boleh ya. Itu hukumannya juga neraka. Jadi kita harus tetap rendah hati. Kita tidak boleh sombong dan kita harus tetap bersyukur dengan apa yang sudah kita punya sekarang. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan kandungan yang ketiga. Kandungan yang ketiga itu adalah tentang kesenangan yang berlebihan terhadap harta seringkali membuat manusia lalai dalam mengingat Tuhan. Yang jika hal itu terjadi, maka ancamannya adalah neraka utama yang panasnya luar biasa. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, kalau kita udah punya banyak harta, kita bakal sombong. Kita udah punya semua yang kita mau, terus kita sombong. Terus kita nggak mau beribadah, kita nggak mau sholat, nggak mau bersedekah. Malah parahnya adalah orang yang sudah kaya, orang yang sudah punya semuanya, dia itu nggak mau sholat, nggak mau bersedekah. Karena dia merasa, nanti kalau aku bersedekah, kalau aku ngasihin hartaku, nanti habis, terus aku gimana? Nah, dia akan merasa seperti itu. Dan dia merasa, aku udah gak mau sholat lagi karena aku udah kaya. Wah, itu gak boleh ya seperti itu. Hukumannya adalah neraka. Kita gak boleh terlalu cinta, terlalu senang dengan apa yang kita miliki. Karena apapun yang kita miliki itu tidak ada yang abadi. Sewaktu-waktu itu juga bisa akan diambil lagi sama Allah kalau kita gak bersyukur. Jadi, seperti yang Ibu bilang tadi, kita harus selalu bersyukur, harus selalu tetap bersyukur, tetap rendah hati. Dan jangan lupa tetap
beribadah, tetap bersedekah, tetap sholat dan ibadah yang lainnya walaupun kita sudah punya semua yang kita mau. Jangan sampai melupakan Allah. Jangan sampai kita nggak mau bersedekah, kita nggak mau beribadah, kita lalai karena hukumannya adalah neraka. Anak-anak nggak mau dong kalau masuk neraka. Ya kalau nggak mau berarti harus bersyukur dan menghargai sesama. Oke, kandungan yang keempat, kandungan yang terakhir adalah di dalam neraka, manusia-manusia yang lalai itu akan mendapat balasan akibat dari kelalaian mereka di dunia. Jadi, kalau kita udah lalai, kita udah terlalu cinta dengan harta, kita selalu menghina, mencaci, maka kita akan masuk neraka. Dan di neraka itu pasti kita nanti juga mendapat hukuman. Kita disiram api neraka yang panas. Selain itu nanti kita juga ada hukuman yang lain. Hukuman cambuk, hukuman dengan setrika panas, dan hukuman-hukuman lain. Hukuman yang sesuai dengan perilaku kita di dunia. Jadi jangan sampai anak-anak semuanya di sini masuk neraka ya. Jadi kita harus selalu menghargai, menyayangi sesama dan harus selalu bersyukur. Kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh terlalu cinta berlebihan terhadap harta atau apapun. Dan selain itu, yang paling penting adalah kita harus selalu mengingat Allah dan selalu taat beribadah. Oke, wah, setelah Ibu jelaskan tadi tentang kandungan surat Al-Humazah, pastinya anak-anak semua harus semangat ya untuk memahami kandungan surat Al-Humazah. Karena kandungan surat Al-Humazah ini sangat bermanfaat sekali buat kita, sangat memberikan pelajaran sekali buat kita. Jadi selain kita nantinya kita akan menghafal, kita juga bisa memahami kandungannya, yang nantinya kita akan lebih berhati-hati. Terus kita juga akan mendapatkan pahala yang berlipat karena selain kita menghafalkan Al-Quran, selain kita menghafalkan surat Al-Humazah, ayat beserta artinya, kita juga memahami artinya, kita memahami isinya. Wah, pahalanya sangat berlipat. Dan pahalanya bisa masuk surga nanti. Jadi kita anak-anak bisa masuk surga. Mau masuk surga? Mau jadi anak pintar? Mau nanti ulangannya dapat nilai yang bagus? Jadi kalau kita mau ulangan kita dapat nilai bagus, kalau kita mau masuk surga, terus kita mau dapat pahala-pahala yang berlipat, kita harus semangat untuk menghafalkan Al-Quran dan memahami isinya. Oke, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok yang sudah Ibu tentukan, yang sudah Ibu jelaskan. Kalian membentuk 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kalian silahkan bergabung bersama kelompoknya masing-masing, di mana kelompok A adalah absen 1 sampai 9 dan kelompok B adalah 9 sampai terakhir. Oke, jadi untuk itu sekarang Ibu minta kalian untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan bergabung secara tertib. Oke, kalau sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, sekarang Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Tugasnya yaitu silakan kalian fahami kandungan surat Al-Humazah. Kalian fahami, dan setelah kalian memahami, nanti hasil dari diskusi kalian bersama kelompok tentang pemahaman kandungan itu,
sampaikan di depan teman-teman. Oke, Ibu kasih waktu selama 15 menit ya. Jadi selama 15 menit silahkan kalian untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Setelah itu kalian sampaikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman. Oke. 15 menit dimulai dari sekarang. Adik-adik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu punya satu film buat kalian. Kita tonton film ini bareng-bareng. Dan semoga setelah kita menonton film ini, terutama kalian bisa lebih memahami kandungan dari surat Al-Humazah. Oke, mari kita saksikan filmnya. Rashid, kamu mau tidak ikut aku mengajak ayahnya Saddam? Ya, ayo. Oh, anaknya Ihsan. Oh, anaknya Ihsan. Ihsan. Udah cukup. Jangan ngajak ayahku. Siapa kamu? Berani-berani mengatur aku. Banyak bicara. Stop, jangan berantem. Kita semua Islam kan? Apa kamu tidak tahu di surat Al-Humazah ayat 1 yang berbunyi Wailul likulli humazatil lumazah, yang melarang kita mengejek dan mengumpat. Sudah, kalian maafkan saja daripada kalian dilaknat oleh Allah. Janganlah kita mengumpat dan mengejek, karena akan mendapat ganjaran dari Allah, yaitu neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, alladzi jama'a malahu wa addada, yahsabu anna malahu ahlada. Kalla layumbadanna fil khutamah, wa ma adraka mal khutamah, narullahil muqadah, alladzi tattali'u alal af'idah, innaha alaihim muqsadah, fi amadin mumaddadah. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap orang yang mengumpat dan mengejek, yaitu orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Jangan demikian. Sungguh ia akan dicampakkan dalam hutamah atau neraka. Dan tahukah kamu, apakah hutama itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang menjulang ke hati. Sesungguhnya api itu ditutupkan atas mereka. Mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Wah, adik-adik, gak kerasa ya pelajaran kita hari ini udah selesai. Dan Ibu senang sekali dengan semangat kalian belajar hari ini. Hasil diskusi kalian juga sangat bagus. Hari ini kalian mengikuti materi dengan seksama. Kalian sangat semangat dalam belajar kali ini. Wah, Ibu harap kalian juga bisa lebih semangat lagi di materi-materi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu belajar, selalu baca bukunya, latihan-latihannya juga dikerjakan agar kita pinter. Jadi kalau sewaktu-waktu ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru,
kita bisa menjawab. Kalau ada ulangan mendadak, kita juga nggak bingung karena kita sudah belajar. Yang nantinya kalau kita belajar, nilai kita akan bagus. Dan biasanya kalau yang nilainya bagus itu dapat hadiah loh dari ibu, dari bu guru, dari bapak ibu guru, dan dari orang tuanya. Pasti mau dong dapat hadiah. Jadi jangan lupa untuk belajar membaca buku dan kerjakan latihan-latihannya. Oke. Sekian dulu materi dari ibu. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.